Dah. Udah Pak ya? Nggak ada yang Sudah. ketinggalan, Pak? Udah, nggak ada yang ketinggalan. Dah. Dah ya, dah. Di sana Pak tuh, Oh, gunung itu nih, tuh. nih, Gunung Salak. Ini Gunung Salak. Kalau Gunung Gede yang sono, Pak. Tuh, Yang gede, Gunung Pak? Gede sono. Oh berarti Gunung Salak ini. Iya, ini Gunung Salak. Kalau dari Batu Tulis kelihatan. Salak. Iya. Berarti ya. Yang Sukhoi jatuh itu kali. Iya. Gerbang tol Sentul Barat. Pancoran. Makin pendek aja tuh ke Pancoran kan. Daerah Superjet di Terminal 1A ya. Iya, Superjet sekarang, dulu kan Lion sini ya. Super Airjet. Kita mau yang batik. Kalau batik di Terminal 2F ya Pak ya. Iya 2E. Terminal 2E batik. Lion 2A kali ya. Lion 2D. Lion 2D. Iya. Ya. Ini perjalanan mau ke Banjarmasin naik batik. Jadi kita di 2E. Ini Boeing semua pada ngumpul Iya, di 2E. Kelas Airbus lah. Airbus. Terminal 2 Soekarno-Hatta ya. Ini batik sini semua posisinya tuh gambar. Terminal 2F ya, batik batik air. Suasana check-in batik air ya di Terminal 2E. Gila, udah check-in, kita lihat dulu nyetaknya di mana. Batik air outlet. Kita nggak ada bagasi, jadi langsung di suasana check-in batik air ya, panjang di Terminal 2. Musolanya di sana ya. Potokannya. Oke. Kita musola dulu. Sekarang mau ini ya, terbang lagi ke Banjarmasin pakai batik air. Ini pesawat jam 3 ya. Pesawat jam 3. Sekarang tapi check-innya jam setengah 3. Sana ya, masih kayak gini. Airbus lagi sih, Airbus 320 ya. Ada pesawat landing ya. Garuda biru. Kayak dari luar Jepang.
ya. On time banget. Airbus 320 ya. Ya, penumpangnya kurang lebih 200 orang. Ini buatan Prancis. Oh, ada yang ini juga eksklusifnya.
Sampai Samsudin Nur. Tadi berangkat pesawatnya jam setengah 4, nyampe sini jam 5, jadi 1,5 jam. Pesawatnya baru jam setengah 4 jalan, agak lama, tadi 1 jam lah. Mau take off-nya tuh baru 1 jam, karena antri di Soekarno-Hattanya. Jadi lama ininya, lama take off-nya. Jadi tadi take off-nya lama banget ya. Naik pesawatnya jam setengah 3, baru take off-nya jam setengah 4. Bayangin. Waduh, ngantri Soekarno-Hatta. Penerbangannya sendiri sih 1,5 jam dari Jakarta Banjarmasin. Sekarang sudah di Samsudin Nur. Ya, sekarang ketemu. Ya, tadi sih alhamdulillah turbulen selama perjalanan nggak ada. Gitu. Di Batik tuh dapat makanan juga tadi, rotinya enak, roti keju. Recommended lah buat teman-teman. Ini harganya agak lumayan sih, 1,7 ya, 1,7 sama teks. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Ini maskot Banjarmasin ya, bekantan. Welcome to International Airport Samsudin Nur Banjarmasin. Itu kalau ngambil bagasi, luas banget. Sekarang jam 6.15. Beda 1 jam ya sama Jakarta. Lebih cepat di sini. Caranya. Kita KTM dulu. Kita dulu ya. Dari Bandara Samsudin Nur kita mau ke Hotel Montana Syariah yang di Jalan Nangka, Banjarbaru itu 110 ya kenanya. Kita beli di sini. 110 ya. Ini taksi resmi bandara. Ini ada Damri juga nih. Damri Airport Bus. Oke. Kita keluar. Montana ya? Iya, Montana, Pak. Jalan Nangka ya, Pak? Banjarbaru. Montana. Ini suasana Samsudin Nur. Suruh nunggu di sini. Suasana kayak gini. Ini beda 1 jam ya. Jadi udah jam 6 duluan. Di Jakarta masih jam 5. Ini setengah 6 di Jakarta, di sini udah setengah 7. Lihat senjanya tuh. Nah. Tas Pejatas singkatan apa Pak ini taksinya? Operasi jasa taksi angkutan sidan. Taksi angkutan Koperasi jasa taksi koperasi jasa angkutan taksi sidan. taksi sidan. Ya. Artinya apa Pak taksi sidan? Aduh, taksi ini sidan. Oh. Tapi sekarang ini sudah Pak, di Pramajaan mulai nih. Oh, udah pada peremajaan ya? Ini Avanza semua Pak. Oh, iyalah mendingan Avanza Iya, Pak, ganti gampang Avanza. bawa barang. Itu ada kurang lebih di 15-an lah baru. 15 ya. Ini terakhir Desember kira-kira. Iya. Puter-puter Jalan raya gitu. jalan ke Montana. Benar. Oke, gelap ya. Oh. Nah, terang kan?
Oke guys, kita review ya perjalanan tadi dengan Batik Air Jakarta Banjarmasin. Jadi pesawatnya itu kalau di tiket berangkat jam 3 ya. Tapi tadi jam setengah 3 kita sore sudah disuruh masuk on time. Rapi-rapi, jam 3 keral, semua penumpang udah duduk. Tapi setengah jam ngantri mau take off, mau terbang. Jadi hampir setengah jam sendiri dari jam 2, dari jam 3 sampai jam setengah 4. Bayangin gitu. Terus tadi alhamdulillah turbulen udah nggak ada ya. Terus sampai di di Samsudin Nur di Banjarmasin 1,5 jam ya, berarti jam 6 waktu sini gitu ya, atau jam 5 waktu WIB. Landingnya juga oke, enak ya, cuman mau sharing aja, jadi kemarin tuh baca ini ya, baca tulisan ya di Detik ya, untuk bagaimana cara memilih posisi tempat duduk di pesawat. Nah, jadi ternyata ini dari penelitian seorang pilot dari Inggris dia. Jadi sebetulnya tempat duduk yang nyaman apabila ada turbulensi itu sebetulnya kalau di pesawat itu di bagian tengah yang paling enak, karena kan posisinya dekat sayap ya, dekat sayap gitu. Jadi pesawat itu jadi kayak ungkat-ungkit gitu kan. Nah, jadi kalau kita duduk di kursi depan atau di kursi belakang, itu pasti tuh turbulensinya agak lebih terasa begitu. Jadi itu ini ya, penelitian si pilot tersebut gitu ya. Jadi kalau mau duduk di depan atau di belakang itu pasti kalau terjadi turbulensi paling terasa. Di sentralnya enggak. Tadi saya perhatiin kalau di Batik itu yang di pintu darurat pas deket sayap itu di bangku 11 sama 10. Dan saya waktu itu tadi itu duduk di bangku urutan 15. Ya sebetulnya tidak terlalu jauh kan dari tengah, tadi pengen ngerasain, tapi alhamdulillah nggak ada turbulensi. Jadi kalau mau tahu lah kalau pas lagi ada turbulensi apa berpengaruh atau tidak di depan, ternyata tidak bisa terbukti juga tadi karena tidak ada ini ya, perjalanan mulus saja. Terus tapi ada yang unik juga itu si pilot yang orang Inggris itu dia menyebutkan bahwa statistik umur penumpang yang selamat secara statistik itu paling banyak di bangku paling belakang gitu loh. Maka itu kenapa black box itu ditaruh di belakang, karena dari statistik menunjukkan angka tingkat kehidupan yang paling besar tuh di belakang gitu loh, di bangku paling belakang itu. Jadi itulah dasar kenapa black box ada di ini ya, di buritan di belakang kan black box itu. Tapi itu statistik lah menunjukkannya. Mungkin secara logika sih benar juga sih ya, mungkin karena kalau di tengah itu kan di sayap kan ada mesin ya, otomatis kalau mesin kan ada bahan bakar mudah terbakar, sedangkan kalau di belakang ya nggak ada gitu. Jadi ya secara ini juga ya secara logik juga ya kemungkinan gitu ya. Terus ya namanya badan patah kan, biasanya badan tuh patahnya di tengah kan, kalau di ujung-ujung malah enggak gitu. Seperti itu sih kalau secara logiknya aja. Mungkin itu aja. Tapi kalau saya pribadi itu lebih sukanya duduk di lorong gitu, mau di tengah, di belakang, karena hobinya sering ke belakang gitu ya, sering kebelet. Jadi daripada mengganggu orang, langkah-langkahin orang, jadi saya selalu inisiatif ngambil di lorong. Sebetulnya kalau mau bagus di jendela ya, karena kita bisa melihat pemandangan. Tapi ya tergantung kebiasaan kita, atau tergantung ini ya
apa yang jarang ke WC ya mungkin lebih bagus di jendela karena bisa melihat view ya, jadi tidak membosankan. Mungkin itu saja pengalaman naik Batik Air dari Jakarta Banjarmasin di hari Minggu. Sekarang ini tanggal 29 Mei 2022. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Jangan lupa pencet loncengnya. Terima kasih biar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.